Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando. Dan video kali ini merupakan video kedua dari mata kuliah Manajemen Accounting SAP, di mana kita akan membahas unit 3 tentang Excel 4. Pertama-tama, teman-teman silakan login untuk kelasnya seperti biasa. Kemudian masukin kliennya adalah 948 ya, untuk satu kelas sama. Lalu masukin untuk user ID-nya, di sini saya 31AC40 F-50. Kalian mengikuti F-strip sekian-sekian. Kemudian perhatikan untuk caps lock-nya ya pada saat pengisian password, karena kalau misalkan nyala dan kalian ketik itu bakal mempengaruhi untuk loginnya. Oke. Sekarang kita akan mulai dari task 1 teman-teman, di mana sebenarnya dari unit 3 ini kita akan belajar mengenai bagaimana pelaporan atau reporting di dalam manajemen accounting. Untuk task 1 kita akan coba membuka reportnya dulu ya, di mana nanti kita akan memilih jenisnya itu adalah SAP minimal varian. Di mana teman-teman silakan ikuti step-step saya. Teman-teman silakan pilih accounting. Lalu kita ke modul financial accounting. General Ledger, Information System, kemudian General Ledger Reports, lalu Balance Sheet, Profit and Loss Statement atau Cash Flow, dan teman-teman pilih yang General, lalu Actual Comparison, dan teman-teman silakan pilih SAP Minimal Varian atau yang pilihannya itu S_P00, kemudian 07000329. Oke, setelah muncul tampilan SAP minimal variannya, silakan teman-teman ikuti saya untuk beberapa data yang harus diupdate. Yang pertama itu untuk company code-nya. Untuk company code-nya, silakan teman-teman bisa isi 1000. Lalu kemudian untuk financial statement version-nya, ya, yang bagian sini, teman-teman ubah menjadi internasional atau INT. Dan untuk language-nya diubah menjadi IN atau English. Untuk reporting year-nya, teman-teman silakan mengikuti tahun ini, yaitu tahun 2022. Jadi nggak perlu diubah. Dan untuk comparison year-nya adalah tahun 2021, di mana datanya itu adalah T-1. Kemudian, setelah pastikan data-data ini diupdate, teman-teman pilih execute. Ya, execute. Yang lambangnya itu seperti kayak jam, terus ada tanda betul gitu. Oke. Setelah klik execute, maka akan muncul menu seperti ini. Silakan teman-teman pilih yang pertama kali ya, yaitu parameter company code summarization. Kemudian teman-teman klik centang. Oke, setelah muncul seperti ini ya, kita akan lanjut untuk yang task 1 poin kedua ya. Di mana untuk task 1 poin kedua ini kita akan fokus ya, kita akan coba fokus untuk melihat gimana sih bentuk dari sales revenue account ya, dan untuk expense account. Nah, untuk mencari akun atau sales revenue 800.000 ya, atau 8 nolnya 5 kali, maka teman-teman silakan klik edit. Kemudian teman-teman pilih opsi search. Dan kemudian teman-teman ketik 800.000. 8 nolnya 5 kali. Kemudian kita klik search. Oke. Setelah diklik search, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini menunjukkan akun-akun sales revenue apa aja ya yang ada di dalam commercial balance sheet ini. Kemudian setelah dicari 800.000, maka berikutnya kita cari untuk yang 420.000 atau akunnya itu adalah direct labor ya, 420.000. Oke. Kalau teman-teman pilih di sini nggak ada no hint fund ya teman-teman ya, atau tidak bisa ditemukan. Kenapa teman-teman untuk akun ini tidak bisa ditemukan atau direct labor ini nggak bisa di search? Karena akun ini belum kita assign ya. Jadi akun ini belum kita assign teman-teman dari dalam manajemen accounting dari financial accounting ke manajemen accounting. Jadi tidak bisa di search. Oke, setelah itu kita klik tanda betul ya. Kita close.
Lalu kalau misalkan udah selesai di sini berarti task 1 kelar. Di mana task 1 ini sebenarnya konteksnya adalah kita hanya membuka report yang ada di dalam financial accounting ya teman-teman. Sekarang kita klik /n. Setelah kita klik /n, maka berikutnya kita akan lanjut ke task 2 teman-teman. Di mana ke task 2 ini kita akan melihat reporting dalam controlling area. Ya. Nah, maka kita bisa close dulu untuk semuanya. Di mana teman-teman silakan ikuti langkah-langkah saya. Pertama kita pilih accounting, kemudian kita pilih akun controlling, ya controlling, lalu cost center accounting, information system, reports for cost center accounting. Oke, mau ditunggu teman-teman. Kemudian plan actual comparison. Lalu teman-teman pilih yang paling atas, yaitu cost center actual plan variance. Kita double klik. Oke. Nah, untuk data-data yang perlu diupdate teman-teman, ya, teman-teman silakan ikuti. Di mana untuk controlling areanya diganti 1000, ya, diganti 1000. Fiscal year-nya adalah tahun ini, yaitu 2022. From-nya itu 1 dan periodnya itu ke-12. Dan untuk plan version-nya 0. Cuma di sini teman-teman akan melihat reporting-nya ini berdasarkan cost center group nih untuk tax 2 sama nanti tax 3. Makanya kita isi dulu untuk OR value-nya, yaitu cost center group-nya yaitu 4230. Oke. Pastikan data-data seperti ini sudah diisi, controlling, fiscal year, dan teman-teman. Kemudian kita pilih execute yang posisinya ada di atas ini. Setelah klik execute, kurang lebih tampilan biaya-biaya yang ada di dalam cost center group-nya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, ya teman-teman, maka kita lanjut untuk mengerjakan task 3. Di mana task 3 ini kita akan mendrill down cost dari akun 420.000, ya, yaitu akun si direct labor ini. Oke. Nah, pertama-tama kita pilih dulu ya untuk akun 420.000-nya. Ya. Kita double klik. Kemudian kita pilih ya, kita pilih untuk actual line items. Kita klik betul, tanda betul ya, enter, kita klik enter. Nah, teman-teman, pasti muncul di bawahnya itu no actual line items were selected. Kenapa? Karena gini teman-teman, akun 420.000 ini yang merupakan direct labor cost itu belum ada biaya aktualnya teman-teman. Jadi kita nggak bisa drill down ke dalam akun 420.000 ini. Ya, jadi yang ada tuh baru cuma planningnya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi udah cek untuk yang actual line items-nya, sekarang kita beralih ke plan items. Kemudian kita klik enter teman-teman. Nah, ini kurang lebih tampilan kalau teman-teman mengklik plan items, di mana sebenarnya si akun 420 ini baru muncul cost untuk planningnya saja teman-teman, dan untuk cost yang aktualnya itu belum muncul. Makanya tadi pas kita klik yang aktual itu nggak ada teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba back dulu ya. Kita bakal coba back. Kalau misalkan di versi yang agak jadul, yang versi Windows 7 ke bawah, itu teman-teman tinggal klik tombol back yang posisinya itu kurang lebih di bagian atas dan tombolnya itu warna hijau. Kalau misalkan yang tampilannya seperti saya, tinggal klik tombol exit saja. Oke, kita klik exit. Kemudian kita klik back lagi ya. Kita klik back lagi, atau kalau di versi yang tampilannya seperti saya, teman-teman klik cancel. Kemudian teman-teman pilih yes. Oke. Teman-teman, tadi kita di tampilan tax 2 dan tax 3.1 ini ya, kita melihat berdasarkan cost center group-nya. Sekarang di tax 3.2-nya kita mau lihat nih gimana kalau misalkan kita nge-search-nya itu berdasarkan cost element ya. Nah, maka teman-teman isi untuk di bagian OR value yang cost elemennya itu adalah akun 420.000. 420.000. Kemudian teman-teman klik execute. Nah, tentu tampilannya setelah teman-teman klik execute tadi bakal seperti ini. Ya,
Ini maksudnya teman-teman, ini menunjukkan tampilan dari akun si 420.000-nya, yaitu akun direct labor. Jadi untuk yang tampilan ini hanya menampilkan data-data terkait dengan si direct labor-nya aja. Dimana kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di sini masih sinkron ya antara actual activity dengan play activity-nya, di mana kalau aktualnya masih kosong, sedangkan kalau yang plan-nya itu udah ada teman-teman, karena emang udah dibuat untuk perencanaannya. Oke, kalau udah berarti task 3 selesai, cuma view doang, maka kita bisa klik /n. Oke, task 3 kelar, maka kita lanjut untuk task 4-nya. Di mana untuk task 4-nya ini, ya, teman-teman akan melihat report atau laporan di dalam costing base yang berdasarkan profitability analysis, teman-teman. Nah, untuk langkah-langkahnya, ya, pertama-tama teman-teman pilih accounting, ya, accounting, kemudian controlling. Lalu untuk pilihan setelah controlling kita pilih profitability analysis, teman-teman. Jadi untuk yang cost center accounting-nya bisa di-minimize dulu. Lalu setelah profitability analysis, teman-teman pilih information system. Kemudian pilih execute report atau kodenya itu KE30, execute. Oke teman-teman, setelah itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Setelah kita klik tampilannya, maka teman-teman silakan masukin untuk operating concern-nya, ya, operating concern-nya itu diisi IDEA, teman-teman, IDEA. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak tahu IDEA itu apa, bisa diklik info di sini, yaitu operating concern worldwide. Kemudian kita klik continue atau enter. Lalu setelah tampilannya seperti ini, kita pilih yang AC040 ya teman-teman, yang sesuai mata kuliah kita, yaitu manajemen accounting. Kita pilih AC040, kemudian kita pilih execute. Oke, setelah kita klik execute, kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman, ya, dimana dia meminta untuk mengisi from fiscal year-nya. Nah, untuk from fiscal year-nya teman-teman tidak perlu diubah ya, karena memang default data yang disediakannya dari tahun 2003. Maka teman-teman isi from fiscal year-nya tetap 2003. Cuman untuk yang period ya, ya, teman-teman isi satu ya, from period to periodnya itu 12 teman-teman. Jadi diubah untuk from sama to-nya. Lalu untuk versionnya jangan lupa diubah juga menjadi 110 atau 110. Oke, nah setelah data ini diisi, kemudian untuk output type-nya, ini nanti bakal kita coba untuk graphical sama classic ya. Teman-teman pertama-tama pilih yang graphical dulu, lalu kita execute. Oke, setelah kita execute kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi di dalam tampilan ini sebenarnya kita bisa melihat ya, profitability report-nya itu berdasarkan produk, ya. Kemudian berdasarkan division, customer, kemudian teman-teman juga bisa melihat nilai plan, actual, serta variance-nya teman-teman, seperti itu. Ya, jadi ini tampilan pertama ya dari graphical. Kemudian kita klik tombol back ya kalau di versi 7 ke bawah, Windows 7 ke bawah. Kalau misalkan tampilannya persis kayak saya, berarti teman-teman silakan pilih cancel. Kemudian pilih yes. Ini untuk tampilan yang graphical. Lalu untuk tampilan yang klasik, teman-teman silakan klik klasik lagi ya. Kemudian kita klik execute. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah kita coba untuk menginput yang model klasiknya ya, maka kita cancel lagi ya. Kita mau coba lihat nih gimana kalau misalkan tampilannya itu kita ubah yang from fiskalnya 2003 kita ubah menjadi 2022. Oke, nah kita pilih yang grafika lagi, kemudian kita klik execute. Nah, tampilannya menjadi seperti ini teman-teman. Yang paling atasnya itu no record were selected. Karena data yang di tahun 2022 itu belum tersedia teman-teman. Makanya tampilannya itu menjadi no record were selected. Ya, sama juga, kalau misalkan teman-teman pilih yang klasik ini, harusnya tidak muncul juga. Tetap sama, no record were selected. Karena data di tahun 2022 itu belum tersedia, teman-teman. Makanya defaultnya tadi
langsung muncul dari 2023, teman-teman, seperti itu. Oke, kalau sudah sampai ngecek yang classic drill down reporting, maka exercise 4 kelar untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan selama saya menyampaikan materi tadi ada hal yang kurang berkenan, atau memang ada salah kata, dan sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.